Di sebuah negeri X pernah dilangsungkan sebuah perlombaan. Nama perlombaannya itu perlombaan para katak. Peserta dari lomba ini adalah katak dari seluruh dunia. Dan mata lombanya adalah berlomba siapa katak yang bisa mencapai puncak tertinggi di tower istana kerajaan. Sahabat Sang Jiwa, jika dilihat dari karakter lombanya dan kemudian kita tahu bagaimana kemampuan katak itu, rasa-rasanya perlombaan ini memang dirancang untuk mempermalukan para katak. Tibalah harinya perlombaan itu dilaksanakan. Jutaan katak dari seluruh dunia sudah berada di kota X. Dan hari itu seluruh kota diliburkan karena semua datang dan menjadi penonton, menjadi saksi bagi terpilihnya seorang katak terhebat yang bisa mencapai puncak menara. Dan sahabat Sang Jiwa, ribuan katak pun berlomba hari itu ingin menjadi yang terbaik. Penonton tumpah ruah, ada yang menertawakan, ada yang sinis, ya wajar saja. Karena pasti juga penonton tahu betul bahwa katak tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan sahabat Sang Jiwa, ratusan bahkan jutaan katak naik dan jatuh dan mereka ditertawakan. Bahkan ada yang membatalkan untuk mengikuti lomba karena teriakan dan intimidasi dari para penonton. Dan langsung keder dan tidak berani untuk melanjutkan lomba. Menjelang sore, belum satu pun katak yang berhasil untuk sampai ke puncak tower. Jangankan sampai, lebih dari 1 meter pun belum ada satu katak pun yang bisa melakukan itu. Semua orang sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa lomba ini tidak akan menghasilkan satu katak pun yang jadi pemenang. Tiba-tiba di ujung hari ketika senja mulai datang, ada satu ekor katak yang begitu lincah menaiki dari meter ke meter sampai ke puncak menara. Semua orang terkesima, takjub. Wow, akhirnya ada juga katak yang bisa menaklukkan tower kerajaan. Semua penonton ingin tahu apa rahasia di balik keberhasilan sang katak tersebut. Ketika sang katak turun dari atas tower tersebut, orang berlomba-lomba datang mengerumuni dan banyak sekali wartawan ingin bertanya kenapa dia bisa sukses seperti itu. Dan giliran para wartawan bertanya bagaimana kiat-kiatnya dan apa yang terjadi, tidak ada satu respon pun yang diberikan oleh sang katak kepada wartawan itu dan kepada penonton-penonton yang bertanya itu. Dia hanya menatap dengan senyum, tapi tidak memberi respon apapun. Sampai akhirnya para jurnalis-jurnalis dan para penonton sadar ternyata si katak ini memiliki kelainan. Katak ini tidak memiliki telinga. Artinya, wajar saja kalau dia tidak merespon karena dia tidak mendengar pertanyaan dari publik ataupun jurnalis-jurnalis yang ingin mewawancarainya. Sahabat Sang Jiwa, ayah bunda di rumah, cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang yang gagal dan tidak berani untuk menghadapi tantangan justru karena takut terhadap cemoohan orang, penilaian orang, tertawaan orang, ataupun dengan intimidasi yang orang lakukan. Karena apa? Dia terlalu mendengar banyak sekali suara-suara sumbang, bisa saja membuat nyalinya ciut. Dan ini yang tidak terjadi pada sang katak penakluk tower kerajaan. Karena dia tidak bisa mendengar apapun, maka dia juga tidak mendengar intimidasi, dia tidak mendengar celaan, dia tidak mendengar rasa pesimisme dari penonton-penonton, dia juga tidak mendengar tertawaan-tertawaan yang membuat nyalinya ciut. Dan dia fokus pada tujuan. Saya harus mencapai tower itu. Sahabat Sang Jiwa, kadang-kadang kita perlu menyetel telinga kita untuk mendengarkan apa yang perlu kita dengarkan dan mengabaikan apa yang justru hanya akan menjadi sampah di jiwa Anda. Karena ketika semua hal Anda dengarkan, maka energi-energi negatif pun juga menjadi bagian yang bisa menjadi sampah dalam jiwa Anda yang membuat Anda dijauhkan dari rezeki Anda. Dan dalam situasi seperti itu, sering sekali kita berkawan dengan kegagalan daripada kesuksesan. Maka mulai hari ini setel telingamu dan pilih hal mana yang perlu kau dengar dan hal mana yang tidak perlu
Itu dia cerita inspirasi yang disampaikan dari dunia para katak, yang diceritakan oleh orang biasa untuk Anda yang luar biasa. Salam Sanjiwa.